Kadang ada mesin bro, kalau lu buka dari pala gas tuh full, api di mesin pun besar. Padahal pengaturan burnernya itu mati bro, nol. Nah di VNT sama Nordic enggak. Nanti di endingnya kita akan compare bro, hasil roasting pakai VNT dan hasil roasting pakai Nordic. Ini adalah hasil roasting saat gua menggunakan VNT 2,5 kilo. Gua masukin green bean itu sebanyak 500 gram. Jadi kalau mau lihat hasil roastingnya bisa kesini nanti. Mau coba juga bisa DM atau WA gua yang punya nomor gua. Kita gua kirimin kopinya. Kita invoice-nya nyusul, kopinya dulu baru invoice. Oke, kita masuk ke Nordic. Di VNT tadi lagi kita nunggu masa roasting, kita udah bahas sedikit, saya udah bahas sedikit perbedaannya. Dan sekarang kita langsung praktekin aja. Ini Nordic kapasitas 1 kilo. Pertama lo harus nyalain tombol drum. Ketika matinya yang tadi gue bilang, suhu harus di bawah 100 derajat. Baru lu matiin tombol drum. Kalau lu nyalain, ini step pertamanya. Kalau udah selesai roasting, ini step terakhirnya. Drum. Sama seperti kayak gue pakai VNT, gue akan cek dulu kegunaannya sebelum gue masuk step sangrai atau roasting. Pertama drum, kedua gue cek mixer pengaduknya, normal gak? Ketiga gue cek cooling. Untuk pendinginannya, normal gak? Kalau semuanya udah normal, oke. Di atasnya ini ada volume air. Nah, di sini adalah perbedaan antara Nordic dan VNT. Sorry, kebalik. Nordic dan VNT. Ini volume air. Kalau VNT, pengaturannya masih menggunakan katup dan lo harus ke belakang posisinya. Dia step by step. Per klik itu 10%. Jadi sekali klik 10, klik lagi 20, klik lagi 30 sampai seterusnya. Ini di VNT. Dan di Nordic, dia udah di panel kontrol. Dari 0 sampai 10. Perbedaannya, selain permainan pengaturan airflow-nya, airflow di sini adalah, di VNT kalau bisa gue bilang itu dia nahan angin. Karena kita kasih piringan, ini pipa, kita kasih piringan. Ketika step 1, dia muter segini, angin lewat. Step 2, kita putar segini, angin lewat. Jadi di Nordic itu gue bilang fixed airflow. Kenapa fixed airflow? Karena motornya bro yang kecil. Penyedot motornya dia yang bisa sampai stop. Jadi kalau gue setting 0, lo bisa lihat nanti dia betul-betul stop, mati. Jadi fixed airflow. Kalau VNT enggak, motornya nyedot full 100%. Tapi piringan step by stepnya yang kita tahan. Antara angin mau lewat, kita tahan yang tadi gue jelasin. Itu di volume air. Di sebelahnya ada volume drum. Di sini adalah speed drum. Mau berapa RPM? Lo set. Lo bisa hitung ini, RPM-nya berapa. Karena gue pakai nanti green bean yang sama, Arabica Gayo grade 1, semi wash process. Di VNT 2,5 kilo gue pakai 500 gram. Di Nordic 1 kilo gue pakai 1 kilo. Jadi gue pakai volume drumnya itu full RPM. Sebelahnya adalah volume gas. Semua angkanya sama, 0 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 10. Antara airflow, drum, dan gas. Kedua, perbedaannya VNT sama Nordic, air temperatur atau airflow temperatur ini langsung ada pembacaannya bro di panel. Kalau VNT enggak, lo harus connect ke Artisan Coffee Roaster. Harus pakai laptop dia baru keluar suhu airflow temperatur. Sebelahnya ada timer sama kayak VNT, hitungnya maju. Sebelahnya ada bin temperatur dan atasnya ini adalah pengaturan airflow dan drum. Berapa RPM? Angkanya keluar di sini. Kalau lo mainin dari tombol yang sebelumnya gue jelasin, dia akan berkurang. Udah pakai indikator angka. Oke, kita ke gas. Gue akan pasang pala gas. Nah, pala gas lo buka full aja, fullnya. VNT dan Nordic buka full aja. Kadang ada mesin bro, kalau lo buka dari pala gas tuh full, api di mesin pun besar. Padahal pengaturan burnernya itu mati bro, nol. Jadi antara masuk gas ke dalam mesin itu nggak ada filter, langsung aja masuk. Nah itu kadang bikin bahaya lah ya. Nah di VNT sama Nordic enggak. Lo buka dari gas itu full aja. Pengaturannya real dari panel yang udah disediain 0 sampai 10. Oke, gua akan coba nyalain burner. Sama kayak VNT, ketika lo nyalakan burner,
Di sini tombolnya, isyaratnya bacanya start. Sebelahnya adalah gas burner tulisannya. Itu indikator lampu. Sama seperti VNT, ketika api nyala, indikator lampu ini nyala. Dia lo nggak perlu ngintip-ngintip bro. Nyala otomatis sih api gua. Indikator ini mengindikasikan kalau burner lo nyala atau mati. Sama VNT. Nah, kalau di Nordic, lu nggak apa-apa, ngintip-ngintip nggak apa-apa. Karena apinya tuh kelihatan. Di Nordic 1 kilo ya, apinya tuh kelihatan. Seberapa jauh sih antara drum dengan power burner. Lo bisa tentuin. Kalau di VNT enggak. Karena dia infrared burner, keramik, dia tuh terang dan redup. Semakin terang, semakin kencang powernya. Semakin redup berarti semakin lemah powernya. Nah, di Nordic dia open fire. Kecuali Nordic 7 kilo ya. Nordic 7 kilo itu sistem burnernya udah beda sama ini. Nordic 7 kilo kita bilangnya itu atmosphere burner. Mirip-mirip dengan VNT, sistem burnernya. Oke, gue nyalain. Gue akan pencet start. Tentuin volume gasnya. Oke, nyala. Berarti api ini nyala. Kalau nggak percaya lo ngintip aja. Ini indikator buat lihat burner. Oke, karena ini gue masukin full kapasitas green bean-nya 1 kilo. Sama bro, step awalnya. Karena ini material drumnya sama antara VNT dan Nordic. Gue kasih saran sama kayak VNT. Ketika lo startup mau nyalain mesin, step pemanasan, lo setting aja di sini. Suhunya 230 derajat. Sama. Nanti ketika nyentuh 230 derajat, lo down, naikin lagi sebelum masuk beans. Lo punya resepi masing-masing, tergantung green bean. Yang sebelumnya gue udah bahas density, kadar air dan segala macamnya. Sama roster, setiap roster punya resepi masing-masing. Lo tentuin, tapi gue saranin di nyentuh dulu angka 230 derajat. Lo down, baru up ke suhu target lo mau masuk beans. Sambil nunggu ini suhu sampai 230 derajat, gua akan jelasin sebenarnya ini sama VNT. Ini lampu di sini, ini sampel spoon, ini adalah beans temperatur, dan di sini adalah environment temperatur atau airflow. Suhunya di sini. Oke, ini kaca untuk lo lihat burner sama VNT. Ada juga di bawahnya kaca. Dan ini untuk lo lihat beans, perputaran beans lo udah cukup atau belum. Dan bedanya di VNT ada lock door yang tadi gue bilang. Kalau lo buka pintunya, lo klik, udah. Di Nordic enggak, ini cuma satu panel. Tapi karena pemberatnya, lo juga bisa bro, nggak usah lo pegangin terus ya kan. Sampai pegel, sampai di kopi keluar semua, nggak perlu, lo tinggal buka aja, justru udah lo dingin tinggal. Oke, gua akan masukin kopinya. Arabica Gayo semi wash proses grade 1. Tadi di VNT mesin 3 kilo kita masuk 500 gram, Nordic 1 kilo kita masuk 1 kilo. Oke, ini tombol timer. Di VNT itu tuas, jadi dari off ke on lo tinggal tarik ke atas saja. Kalau di Nordic itu tombol, lo tinggal tekan aja. Timernya sama ya, hitung maju bukan hitung mundur. Tapi di Nordic nggak ada alarm, jadi kalau waktunya nyampe dia akan diam. Kalau di VNT waktunya nyampe alarmnya bunyi kayak tadi tuh. Nah, untuk artisan coffee roaster di Nordic itu lo bisa set ada auto dan manual. Jadi gini, kalau kita connect ke artisan, ini gue udah sediain layar di sini. Tapi kita kali ini nggak bahas artisan ya, kita bahas perbedaan cara pemakaian aja. Nah, bahas artisan sedikit gue bahas perbedaannya VNT sama Nordic. Sebenarnya nggak jauh beda, sama-sama artisan coffee roaster. Tapi di Nordic dia bisa ke auto. Ketika lo auto, lu cuma perlu pakai Bluetooth bro, bukan WiFi atau data nggak, Bluetooth. Itu bisa connect ke handphone bro, lu bisa mainin pakai handphone. Lagi lu roasting, lu bisa connectin pakai handphone. Jadi lu mesin di sini, lu mau ke depan gitu, ngerokok atau lu ngobrol sama tamu lu, atau lu bisa cek lewat handphone. Itu bisa dikonekin lewat Bluetooth. Canggih bro, Nordic canggih. Kalau lu suka ngulik-ngulik, Nordic. Tapi kalau dia nggak mau pusing karena orderan udah bertonton, VNT. Oke, dikit lagi suhu sudah mendekati 230 derajat. Di sini airflow-nya gua set di angka 4. 4 itu berarti 40%. Kalau di volume drum, karena ini angkanya 0 sampai 10, bukan berarti ini 10 RPM per menit, 10 putaran per menit, enggak.
Jadi kalau 10 itu berarti 100 RPM per menit. Enggak, ini angka, lo bisa hitung sendiri. Tapi fullnya dia itu 65 RPM per menit. Fullnya si Speedrum Nordic 1 kilo. Jadi gue pakai full. Oke, sambil nunggu kita ngopi dulu aja bro. Ngopi dulu. Oke bro, suhu udah nyampe 230, juga udah gue down. Sekarang gue mau masuk di sekitar suhu 185 derajat. Oke. Jangan lupa lo pencet timer. Tinggal tekan aja. Kalau VNT tuas, dia lock ke atas. Kalau ini tombol. Sambil nunggu, sama sih. Ini tombol emergency, di VNT ada, di Nordic ada. Wadah apa-apa lo tinggal tekan. Dan ini untuk artisan, tinggal connect ke komputer, colok, aktif langsung. Dan tadi gue bilang, ini pengaturannya bedanya di burner. Lo bisa ada ngintip dikit kalau di Nordic. Lo bisa cek seberapa jauh sih api sama drum. Sekarang suhu turning point-nya di 96 derajat Celcius. Dia udah naik lagi. Waktu di 1 menit 25 detik. Dia udah naik terus. Oke, ini pembacaan. Dan di sini sama. Yang perlu lo cek mau di VNT atau di Nordic, itu ada sampel cap di samping sini. Lalu cek ini kotor atau bersih. Kalau kotor lo harus segera bersihin bro. Karena kalau ini numpuk, kotorannya ke burner, dibakar sama burner, itu kan bikin asap ya. Kadang kalau orang roaster bilang tuh smoky. Sama di VNT juga, di sampel screw-nya di samping. Kedua ada di belakang, di cyclone. Itu pun lo harus bersihin. Itu untuk menampung si kulit ari. Itu lo harus cek terus sih. Sampel cap ini lo cek terus. Tapi kalau si airflow di cyclone, itu 3-4 bed lo harus cek sih. Apalagi terlebih kopi robusta atau natural process, itu banyak banget kan kulit arinya. Lo harus cepet-cepet cek. Karena itu bisa fatalnya ya, fatalnya kebakaran bro. Oke, sekarang suhu udah masuk ke 118 derajat Celcius. Waktunya di 2 menit 35 detik, kita masih nunggu terus. Nah, di Nordic nih, lo bisa banyak ngulik. Bisa volume drum, RPM-nya lo atur, fix airflow-nya lo bisa mainin. Volume gas juga udah sini aja udah. Tinggal lo ambil bangku, duduk, enak, santai. Nggak banyak gerak gitu. Diam aja di sini, nungguin. Oke, dua mesin ini sama, karena konstruksi blade-nya sama, konstruksi drum-nya sama. Sepengalaman gue pakai ini, mau itu kopi apapun ya, mau Arabica, mau Robusta, pasca panen apapun ya, yellowing, itu di suhu 140 sampai 160 derajat. Pasti kopi lo ini udah mulai kuning atau dry end, udah mulai kuning menuju ke coklat. Tapi first crack di VNT 2,5 kilo itu kisaran di suhu 193 sampai 195 lah. Itu udah mulai kopi lo nih first crack, letupan pertama. Di Nordic sekilo itu nggak jauh beda bu, cuma di 190 sampai 195 lah, nggak jauh lah. Itu udah pasti first crack juga. Nah, ini lampu fleksibel ya, bisa lo main-mainin. Di VNT juga bisa lo main-mainin. Oke, ini bin temperatur. Coba gue cek, ini suhu di 146. Kopi udah mulai kuning bro. Pokoknya kalau menurut gua pribadi sih, kalau konstruksi blade-nya benar, ketika dia ngaduk kopi, penempatan termokopel suhunya betul, dikumpul dengan kopi, terus material drumnya juga benar, itu konsisten bro. Antara yellowing, first crack, itu suhunya tuh konsisten, segitu-segitu aja bro. Mau itu blade maraton ya, keluar masuk, si drum tambah panas. Tapi sejauh gue pakai dua mesin ini itu sama bro, nggak jauh-jauh beda. Jadi tenang, nggak usah banyak ngulik. Kadang ada mesin yang batch pertama suhu sekian udah kuning, batch kedua suhu sekian belum kuning, batch pertama suhu sekian first crack, batch kedua suhu sekian belum first crack. Jadi suhunya lari-lari antara suhu bin dan termokopelnya itu lari-lari. Karena pengaturan blade-nya itu ngaduknya nggak maksimal bro. Jadi kadang-kadang nggak si termokopel bin ngebacanya. Oke, ini 163. Waktu itu di 6 menit pas. Sekarang gue main nyari crack di sekitaran maksimal 10 menit crack atau 9 lah. 9 sampai 10 menit crack. Buat temen-temen nih
bisa DM ada Juli Nugroho atau gua. Kalau lo mau coba tes mesin ini, lo tinggal DM aja. Kalau lo punya kontak gua atau Juli, lu bisa chat aja, coba langsung sini. Bawa kopi sendiri boleh. Di sini pun banyak kopi, bro. Banyak banget kopi. Tenang aja. Bawa diri aja jadi ke sini, cobain langsung. Karena kalau menurut gua ya, mesin roasting tuh kayak kendaraan pribadi lu sih. Cocok nggak cocok atau cocok-cocokan. Kalau lu udah cocok, udah enak aja udah mau ngapain. Apalagi yang penting ya, passion. Ya lu ngerosting sekilo, misalnya 10 ton lu ngerosting lu nggak capek, bro. Paling ya mati lah atau kejang-kejang dikit. Mesin sekilo ngerosting 10 ton. Oke, ini masuk suhu di 175. Gua akan kecilin apinya, bro. Tadi gue pakai itu api di angka 8 dari masuk bin sampai ke suhu 175, 180. Sekarang gue turunin 50% dari total api yang pertama, jadi di angka 4. Oke, menit 8 di suhu 184. Kopi udah mulai brown. Kita cek proses crack-nya. Nanti di endingnya kita akan compare, bro, hasil roasting pakai VNT dan hasil roasting pakai Nordic dari segi akron atau warna. Karena kalau dari segi rasa, lunya nggak ada di sini. Susah juga gua jelasinnya kan. Kita dari segi warna aja, visual. Oke, masuk suhu 186. Nah, karena ini bin temperatur sama airflow temperaturnya langsung dipampang di panel. Saran gua, kalau udah mulai lewatin masa yellowing atau udah masuk tahap ke mylat, antara suhu bin dan suhu drum tuh jangan jauh, bro. Jangan sampai bedanya tuh 60 derajat, 70 derajat, jangan. Kalau bisa maksimal banget 40 derajat antara suhu bin sama suhu drum. Ketika masuk tahap menjelang first crack, antara bin dan drum, kalau bisa jangan jauh-jauh, bro, perbedaannya. Maksimal banget itu 15 sampai 20 derajat. Ketika develop, kalau bisa nih dia sama, bro. Selisihnya 5 derajat, 3 derajat, 2 derajat, kalau bisa berbarengan gitu. Pada saat lo posisi develop. Oke. Nah, ini kayak gini kalau bisa dilihat. Ini suhu di 191 bin temperatur. Airflow temperaturnya di 210 derajat. Kisaran 10 sampai 15 derajat tuh. Kopi sebentar lagi mau first crack, bro. Gua akan kecilin api. Tadi di angka 4, gua akan kecilin di angka 2. Jadi gue selalu 50% dari total api awal, di tengah, dan ending. Contoh tadi 8, gue turunin ke angka 4. Itu kan 50%-nya. Dari 4, gue turunin ke angka 2. Itu 50%-nya. Kayak gitu terus. Kalau 0 mau 0 juga apa-apa. Nanti first crack gue biasanya api pakai 0. Api 0 tuh bukan api mati ya, tapi tetap ada power. Walaupun kecil. Oke, first crack, bro, di 195,4 derajat Celcius. Apinya gue nolin. Airflow gue rada kecilin sedikit, bro. Tadi gue pakai airflow di angka 7. Sekarang gue rada tutup di angka 5. Oke, bro, bentar lagi selesai. Gue akan nyalain mixer dan cooling. Oke, tepat di 11 menit gue drop. Tahap pendinginan lo buka aja airflow-nya, coolin. Udah selesai, bro, pendinginannya di Nordic. Gua akan ambil janji gue yang tadi. Kita akan compare hasil roasting antara Nordic dan VNT. Oke, bro, sesuai janji gue tadi di awal, ini adalah contoh hasil roasting yang tadi kita praktekin. Ini pakai VNT 2,5 kilo. Green bean masuk cuma 500 gram. Ini Nordic 1 kilo, green bean masuk 1 kilo. Nah, lo bisa lihat ke sini. Ini hasil roastingnya. Gue coba pecahin nih, bro. Nah, bagian luar dan dalamnya nih sama, bro. Ini yang paling penting, bro. Jangan sampai luarnya hitam, dalamnya belum matang. Atau sebaliknya. Ini pakai VNT. Ini pakai Nordic. Tuh. Luar dan dalamnya. Ini luarnya, ini luarnya, dalamnya. Tuh. Mirip. Sama, mudanya sama, matangnya pun sama. Nah, ini penting, bro. Jadi antara drum material
atau konstruksi blade, lu main power burner, atau lu setting angin, itu semuanya harus ada hitungannya bro. Jadi nggak sembarangan. Karena kalau lu sembarangan, lu asal ngejas aja, bisa underdevelop atau overdevelop. Bisa kopinya, bagian luarnya, visual luarnya tuh gelap. Ketika lu pecahin kayak gini, dalamnya pun masih muda. Atau sebaliknya, luarnya muda, dalamnya udah gelap. Nah, itu faktor-faktornya, bro. Oke, sekian dari gua. Info detailnya bisa cek di sini. Lo mau nanya-nanya juga bisa cek di sini. Lo pantengin terus channel YouTube VNT Indonesia. Sampai ketemu lain waktu sama gua. Dadah.